Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis tentang tumbal yang berjudul Kisah Gadis Muda Tumbal Pesugihan Mbah Sugeng. Seperti apa kisahnya? Kisah ini dialami oleh gadis cantik bernama Laila yang berada di suatu desa yang terletak di kota Purwokerto. Di sanalah Mbah Sugeng atau kakek Laila dari keluarga ayahnya berada. Saat Laila masih kecil sampai lulus sekolah dasar, Mbah Sugenglah yang merawatnya karena kedua orang tuanya harus merantau keluar kota untuk bekerja. Mbah Sugeng tinggal di rumah itu sendiri karena Nek Sati, istrinya, sudah meninggal dunia. Sebelum orang tuanya merantau, Mbah Sugeng hanyalah petani miskin yang mengandalkan uang dari hasil jualan padinya. Jika cuaca bagus, maka Mbah akan bekerja. Namun jika cuaca buruk, maka saat itu Mbah tidak jualan dan tidak dapat uang. Akhirnya orang tua Laila memutuskan untuk bekerja. Sejak orang tua Laila meninggalkannya, ia tinggal bersama kakeknya. Awalnya keadaan baik-baik saja. Kakeknya sangat menyayanginya. Ia selalu diajak ke sawah bersamanya. Ketika menanam padi, terkadang Laila digendong di punggung kakeknya atau tidur di gubuk reot samping lahan kakeknya bekerja. Tidak lama, beberapa minggu kemudian, ia mulai merasa ada yang aneh dengan tingkah laku kakeknya. Salah satu ruangan di rumahnya tidak boleh ada yang memasuki. Laila akan dimarahi jika berani masuk ke ruangan tersebut. Kini Mbah Sugeng tidak pernah ke sawah lagi. Laila yang masih anak-anak pun tidak banyak bertanya tentang pekerjaan dan keseharian kakeknya itu. Namun sejak sang kakek tidak bekerja dan sering masuk ke ruangan yang dilarang orang lain untuk masuk, ia sering masuk ke ruangan yang dilarang orang lain masuk. Ia sering membeli barang-barang mewah. Laila selalu dibelikan mainan dan baju-baju yang mahal. Sampai sang kakek menelpon anaknya, ayah Laila, agar tidak transfer uang lagi karena Laila sudah berkecukupan. Tinggal menunggu hitungan hari, Laila akan menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Bu Nurul, ibu Laila, mengunjungi rumah Mbah Sugeng untuk menunggu anaknya sampai lulus dan membawanya ke Jakarta untuk melanjutkan ke Madrasah Nawiyah atau MTS. Sesampainya di depan rumah Mbah Sugeng, Bu Nurul tercengang. Rumah mewah berwarna kuning gading berlantai 2 dengan gaya arsitektur Italia berdiri megah di hadapannya. Apa benar ini rumah Mbah? Gumam Bu Nur. Ia melangkah menuju pintu rumah dan memencet tombol bel. Seseorang membukakan pintu. Ibu! Laila langsung memeluk ibunya erat-erat dan menangis di pelukannya. Ibunya tidak banyak bertanya. Ia tahu anaknya sangat merindukannya. Tapi lain di pikiran Laila. Ia bukan hanya sekedar rindu pada ibunya, tetapi ia tidak betah tinggal di rumah kakeknya ini. Ia selalu dimarahi jika tidak sengaja memasuki ruangan khusus Mbah Sugeng. Laila tersiksa sekali dengan keadaan kakeknya yang menjadi kejam seperti iblis. Namun, Laila belum berani menceritakan semuanya kepada sang ibu.
"Mbah nang endi le?" tanya Bu Nurul. "Mbah di mana?" Laila hanya diam. Ia sangat ketakutan jika seorang menanyakan beradaan si Mbah Sugeng. "Ngopo meneng bae? Mbah nang alas nggih. Kenapa kamu diam saja?" "Mbah lagi di kebun," tanya lagi Bu Nurul. "Neng kamar misterius, Bu. Di dalam kamar misterius." "Kamar misterius." Ibunya geli mendengar jawaban anak pertamanya itu. "Kulo mboten guyonan, Bu. Saya nggak lagi bercanda, Ibu," ujar Laila dengan wajah murung. Sebenarnya ia ketakutan dan trauma dengan kekejaman kakeknya itu. Tak lama kemudian, Mbah Sugeng keluar dari ruangan khususnya itu. Ia menyambut kedatangan Bu Nurul dengan senyum menyeringai. Aneh sekali. Laila takut kalau ibunya menjadi korban selanjutnya. Sebab setelah Mbah Sugeng sering ke ruangan khususnya, selalu ada berita kematian dari keluarga ibunya yang berkunjung ke rumah Mbah Sugeng. Awalnya adalah Fitri, keponakan ibunya, kemudian Namina, adik kandung ibunya. Kemudian saudara-saudara yang masih sedarah dengan ibunya. Laila merasa ada yang janggal. Ibu dan Mbah asik ngobrol dan kelihatannya biasa saja. Namun hati Laila benar-benar sedang kacau dan ketakutan. Ia ke dapur untuk membuatkan mereka kopi. Kemudian ia menaruh 2 gelas kopi di meja tempat mereka mengobrol dan duduk di samping ibunya. Laila memandang wajah kakeknya. Matanya yang tajam bagai menyilet raganya, setajam cakar iblis. Ia sudah tahu maksud si kakek. Ia harus mengajak ibunya pergi dari rumah ini sebelum ibunya menjadi tumbal pesugihannya. Senja telah menampakkan bayangannya. Mbah Sugeng bangkit dan berkata kepada Bu Nurul, "Kulo sholat maghrib sit nggih. Saya mau sholat maghrib dulu." Laila tahu kakeknya tidak sholat tetapi ingin ke ruangan khusus itu dan mencari tumbal baru. Saat kakeknya bangkit, secari kertas putih berbalut kain kafan terjatuh. Laila masih memandangi kertas tersebut dan menunggu kakeknya berlalu dari hadapannya. Setelah sang kakek tidak terlihat dari pandangannya, ia mengambil kertas dan menarik sang ibu sambil meminta sang ibu diam. Sebelum semua terlambat, Laila harus gesit dan lincah membawa ibunya jauh dari rumah kakeknya. Ia membuka pintu dengan sangat pelan. Namun pintu tersebut berderit karena tersenggol lengan ibunya. Sang kakek langsung keluar dari ruangan. "Arep mangendi sampean? Mau kemana kamu?" tanya si kakek. Laila menangis, memohon agar ibunya mau ikut berlari dengannya. Sungguh ibunya tidak tahu apa yang terjadi. Namun ia mengikuti saran Laila karena saat melihat raut wajah Mbah Sugeng yang seketika menjelma seperti iblis bertanduk, ia menjadi sangat ketakutan. Tanpa alas kaki mereka berdua lari dari kejaran Mbah Sugeng yang mengejar dengan berteriak kasar, namun tidak jelas. Laila dan ibunya menangis histeris. Mereka berdua ketakutan. Hingga sampailah ia di sebuah masjid besar di alun-alun kota. Mereka berharap sang kakek tidak mengejar mereka lagi. Kemudian mereka menenangkan diri sejenak, mengambil wudhu dan sholat maghrib. Seusai sholat, sang ibu meminta Laila menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Laila tidak ingin menceritakan karena ia sudah tidak ingin mengingat masa-masa pahit itu. Namun sang ibu terus mendesak, akhirnya ia pun menceritakan dengan detail seluruhnya. Ibunya langsung menangis sesungguhkan. Ia tidak tahu apa salah keluarganya sampai dijadikan tumbal pesugihan oleh mertuanya.
Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bermanfaat dan bisa dipetik hikmahnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.